Halo para pecinta dan penggemar fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal interferensi cahaya celah ganda ya. Nah, saya harapkan Anda sudah menonton video saya yang membahas mengenai teori interferensi cahaya celah ganda. Kalau belum nonton silahkan aja masuk ke playlist Optika Fisis. Pilihlah interferensi celah ganda. Langsung aja kita menjawab soal nomor 1 ini ya. Dan nomor 1 seperti ini, gambar di bawah ini melukiskan percobaan interferensi celah ganda Thomas Young jika jarak dua celah AB adalah D, C pusat pola, panjang gelombang cahaya yang digunakan lambda, sumber cahaya dari A dan B sefase, menu kromatik dan di titik D pada layar terjadi garis gelap kelima, maka sin theta sama dengan berapa? Kita jawab. Untuk interferensi celah ganda, berlaku D sin theta sama dengan K lambda untuk terjadi garis terang di layar, K min setengah dikalikan lambda kalau terjadi garis gelap. D itu adalah jarak dua celah, ya, jarak A dan B itu, sedangkan theta itu adalah sudut simpang difraksi. K itu disebut sebagai orde interferensi. Nah, karena di titik D terjadi garis gelap kelima, maka K-nya kita isi 5, ya. Karena ini gelap, berarti kalau begitu cabang yang bawah yang kita pakai. Jadi kalau begitu D sin theta sama dengan K min setengah dikalikan lambda. Nah terus kemudian K-nya kita isi 5 karena gelap kelima ya. Nah ini berarti D sin theta sama dengan 4,5 lambda. Sehingga sin theta-nya 4,5 lambda per D. Di mana lambda ini adalah panjang gelombang sinar atau cahaya yang digunakan dalam percobaan ini. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, pada percobaan interferensi dua celah yang terpisah sejauh 0,2 mm dengan sebuah layar ditaruh sejauh 1 meter di belakang celah. Fringe terang nomor 3 pada layar ditemukan terpisah sejauh 7,5 mm dari fringe terang utama atau sentral. Panjang gelombang cahaya yang digunakan berapa nanometer? Kita jawab ya. Diketahui dalam soal jarak dua celah itu 0,2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Jarak celah ke layar adalah 1 meter. Sedangkan jarak pola garis terang ketiga dengan terang pusat adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini jadikan meter ya. Oke, nah untuk mencari jarak garis terang ke terang, kita bisa pakai rumus ini ya. Selisih terangnya dikalikan L lambda per D. Ini sering saya baca lambda. L lambda per D, lambda. Oke. Nah, jarak terang ketiga dengan terang pusat atau terang ke 0. Nah, terang 3 dengan terang 0. Delta T berarti selisih tingkat terangnya. Jadi 3 dikurangi 0 ya. Jangan 0 kurangi 3, nanti negatif. Jarak tidak boleh negatif. Jadi 3 dikurangi 0 kali L lambda per D atau lambda. Nah, berarti ini hasilnya adalah 3 lambda. Kita masukkan aja yang diketahui. Jarak terang ketiga dengan terang pusat adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, sedangkan L-nya 1 meter kali lambda per D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 tadi ya. Jadi ini kalau kita hitung ketemunya lambda 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau boleh ditulis 500 nanometer. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, gambar di bawah ini melukiskan percobaan interferensi celah ganda Thomas Young jika jarak dua celah AB 0,4 mm, panjang gelombang cahaya yang digunakan lambda 500 nanometer, sumber cahaya dari A ke B bersifat koheren dan di titik D terjadi garis terang ketiga. Maka selisih lintasan BD dengan AD itu adalah berapa? Ini BD ya. BD yang ini AD. Oke, C itu adalah pusat pola di situ. Kita jawab. Selisih lintasan cahaya yang berinterferensi, ya, selisih lintasan cahaya itu harus sama dengan K lambda kalau terjadi garis terang di layar, K min setengah dikalikan lambda kalau terjadi garis gelap di layar. Oke, perhatikan karena di sini terjadi garis terang, ya, garis terang ketiga di titik D, berarti kita pilih cabang yang atas, K dikalikan lambda. Delta S itu berarti selisih lintasan cahaya, yaitu BD dikurangi dengan AD. K-nya diisi 3 karena terang ketiga di titik D, jadi 3 lambda. Nah, 3 lambdanya diketahui 500 nanometer. Berarti kalau begitu selisih BD dengan AD adalah 1500 nanometer atau 1,5 mikrometer. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, pada interferensi Young, jarak celah ke layar 1 meter dan jarak sepasang celah 0,2 mm. Jika panjang gelombang cahaya yang dipakai 500 nanometer,
maka jarak antar garis gelap berturutan pada layar adalah berapa? Kita jawab. Jarak celah ke layar 1 meter ya. Nah, sedangkan jarak dua celah 0,2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Sedangkan panjang gelombang cahaya 500 nanometer, 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke. Nah, kalau menghitung jarak garis gelap ke gelap, ya rumusnya selisih gelapnya berapa? Dikalikan dengan L lambda per D atau lambda. Jadi gelap 2 dengan gelap 1. Gelap 1 dengan gelap 2. Ya 2 dikurangi 1. Ya, jadi orde gelapnya langsung aja dikurangi 2 kurangi 1. L-nya 1, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7, sedangkan D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi jarak antar garis gelap berturutan, ini yang ditanyakan gelap berturutan ya. Gelap berturutan itu boleh gelap 1 dengan gelap 2 ya. Gelap 1 dengan gelap 2, gelap 3 dengan gelap 4 boleh. Nah, jadi selisihnya selalu 1. Jadi jarak garis gelap berturutan itu adalah L lambda per D atau lambda. Jadi ini kalau dihitung ketemunya 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi ini sama aja dengan 2,5 mm. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, nomor 5, pada intervensi yang jarak celah ke layar 1 meter dan jarak sepasang celah 0,2 mm. Jika panjang gelombang cahaya yang dipakai 400 nanometer, maka jarak garis terang kedua terhadap garis gelap keempat pada layar adalah berapa? Kita jawab, jarak celah ke layar 1 meter. Nah, sedangkan jarak dua celah 0,2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter, panjang gelombang cahaya yang digunakan 400 nanometer atau 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini yang tanyakan jarak terang kedua terhadap gelap keempat. Ini tidak sejenis ya, jarak terang ke gelap. Nah, jarak pola terang ke gelap atau gelap ke terang dibolak-balik sama aja. Selalu harga mutlak terang dikurangi gelap ditambah dengan setengah dikalikan L lambda per D atau lambda. Ya, jadi selalu terangnya dulu. Ya, di depan ini terangnya dulu dikurangi gelap ditambah setengah. Harga mutlak ini muncul karena jarak tidak boleh negatif. Oke, jadi jarak terang kedua dengan gelap 4 adalah terangnya 2, gelapnya 4 plus setengah ya, dikalikan dengan lambda. Oke, sekarang berarti ini hasilnya min 2 tambah setengah itu min 1,5, di harga mutlak 1,5. 1,5 lambda. Nah, jadi kita masukkan aja 1,5, L-nya 1, lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7, D-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau kita hitung ini ketemunya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 meter atau 3 mm. Jadi jawaban yang tepat adalah B.